Pernah kebayang nggak sih apa yang bikin sebongkah batu biasa jadi sumber kekayaan yang nilainya bisa miliaran dolar? Nah, hari ini kita akan mengebor lebih dalam lagi untuk mengungkap rahasia di balik batuan super berharga ini. Yuk, kita mulai. Jauh di perut bumi, ada formasi batuan yang bentuknya kayak kubah raksasa. Para ahli geologi menyebutnya perangkap anti-klin. Nah, disinilah minyak dan gas setelah jutaan tahun berkelana akhirnya kejebak. Menemukan kubah ini adalah momen eureka pertama bagi para pencari minyak. Tapi, menemukan perangkapnya itu baru setengah jalan. Disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah batuan di dalamnya ini benar-benar harta karun, atau cuma batu basah yang nggak ada nilainya? Jadi, apa sih yang membedakan keduanya? Oke, mari kita bedah properti kuncinya satu persatu. Yang pertama adalah soal ruang penyimpanan. Anggap saja ini sebagai seberapa besar tangki bensin yang dimiliki batuan itu. Ini semua soal kapasitas. Jadi, porositas itu gampangnya soal ruang kosong. Seberapa banyak sih celah-celah kecil atau pori-pori di dalam batuan yang bisa diisi sama cairan? Makin banyak ruang kosong, makin besar potensinya. Coba bayangin kalau butiran batu di bawah sana itu bentuknya kubus sempurna dan tersusun serapi ini. Wah, itu bakal jadi mimpi buruk. Nggak ada celah, nggak ada ruang sama sekali. Artinya, nggak ada tempat buat minyak ngumpul. Ini namanya porositas nol. Untungnya, alam itu nggak serapi itu. Kenyataannya jauh lebih berantakan. Dan justru itu yang kita mau. Butiran batuan asli itu bentuknya nggak karuan. Jadi pas numpuk, banyak banget ruang kosong yang tercipta di antaranya. Nah, rongga-rongga inilah yang jadi apartemen mewah buat minyak. Biar gampang, kita pakai analogi spons dapur aja. Porositas itu pada dasarnya adalah total volume dari semua lubang-lubang kecil di dalam spons itu. Makin banyak lubangnya, makin banyak air yang bisa dia serap kan? Konsepnya sama persis. Oke, jadi sekarang batuan kita punya banyak ruang kosong, persis kayak spons. Pertanyaan logis berikutnya, spons itu isinya apa? Nah, kita masuk ke properti kedua, yaitu isinya. Nah, ini dia fakta yang sering bikin kaget. Reservoir itu nggak pernah, saya ulangi, nggak pernah 100% isinya minyak. Di dalam pori-pori itu selalu ada campuran, selalu ada air yang ikut nimbrung, dan sering juga ada gas. Jadi ini semacam koktail fluida di bawah tanah. Dan ini udah jadi hukum alam di dunia perminyakan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Abu Kamsin, air selalu ada. Makanya tugas para insinyur itu adalah mencari tahu persis berapa persen minyak, berapa persen air, dan berapa persen gas. Rasio inilah yang menentukan nilai ekonomisnya. Sekarang kita sampai di properti ketiga, dan yang satu ini bisa dibilang ini penentunya. Punya spons yang penuh sama jus itu bagus. Tapi pertanyaannya, jusnya bisa dikeluarin nggak? Nah, ini semua soal konektivitas. Nah, ini penting banget ya buat dibedain. Porositas itu soal seberapa banyak ruang penyimpanannya, ibaratnya seberapa besar danaunya. Sedangkan permeabilitas itu soal seberapa lancar alirannya, ibaratnya ada sungainya nggak yang menghubungkan danau-danau itu? Jadi gini, bisa aja kita punya batuan dengan banyak banget pori-pori berisi minyak. Tapi kalau tiap pori itu terisolasi kayak pulau-pulau kecil yang nggak ada jembatannya, ya minyaknya bakal terjebak selamanya. Yang kita cari itu adalah jalan tol super, di mana semua pori-pori ini saling nyambung, jadi minyak bisa ngalir lancar menuju sumur. Kita balik lagi ke analogi spons. Bayangin, sponsnya penuh air, artinya porositasnya tinggi. Tapi lubang-lubangnya nggak saling tembus. Mau kita peras sekuat tenaga pun, airnya nggak bakal keluar. Nah, kemampuan air buat ngalir keluar pas sponsnya diperas, itulah permeabilitas, koneksi antar lubang-lubang itu. Oke, sekarang kita gabungin semua kepingan puzzle-nya. Ketiga properti inilah yang jadi daftar periksa utama buat misahin mana batu biasa dan mana harta karun miliaran dolar. Jadi, ini dia resepnya. Reservoir kelas dunia itu wajib punya 3 hal. Pertama, ruang penyimpanan yang luas alias porositas tinggi. Kedua, isinya harus didominasi sama yang kita mau, yaitu minyak dan gas. Dan ketiga, yang paling penting, harus ada jalan tol yang lancar biar isinya bisa kita ambil, alias permeabilitas tinggi. Jadi, kita udah paham ilmunya hari ini. Tapi, teknologi itu kan nggak pernah berhenti berkembang. Hal yang dulu dianggap mustahil, sekarang jadi mungkin. Ini memunculkan satu pertanyaan yang menarik banget. Batuan mana yang hari ini kita cap sebagai nggak produktif, tapi dengan teknologi masa depan justru bakal jadi ladang minyak super? Nah, itu dia tantangan selanjutnya.